Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berikut akan saya sampaikan mengenai tutorial mengenai cara input kontrak kuliah, input jadwal perkuliahan, per sesi, input tugas kuliah. Baik, langkah pertama di menu awal ini panjenengan sebagai dosen ya, klik SIM Akademik, kemudian pilih salah satu akses panjenengan. Kebetulan ini berikutnya klik perkuliahan, kemudian klik kelas kuliah. Nah, di sini muncul mata kuliah yang Bapak Ibu dosen ampuh ya. Ini kebetulan saya buka pakai aksesnya Budiah. Misalnya saya akan membuka salah satu aja di sini, hukum bisnis, manajemen ya. Ini ada lambang mata atau dalam ini detail ya. Klik detail. Oke. Keluar menu baru. Ini nama mata kuliahnya, dan klik dosen pengajar. Ini harusnya tercantumnya nama panjenengan. Kalau mungkin ada dosen baru yang belum ber-NIDN, mungkin ada dua nama. Yang paling atas biasanya nama dosen payung penanggung jawab, dan dosen kedua biasanya dosen yang ngajar. Berikutnya klik peserta kelas. Di sini kebetulan peserta kelasnya hanya satu, ini Mas Yogi Setia Akbar ya. Status KRS sudah disetujui. Berikutnya ini paling pokok ini, klik kontrak kuliah. Oke, di sini kontrak kuliah Anda harus isi. Pertama klik edit. Oke, terus ini Anda isi kontrak kuliah Anda. Saya ini kalau udah diisi sama Budiah, ini misalnya isi kontrak kuliah, penilaian tugas, komponen penilaian akhir capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dan sebagainya. Di sini juga Anda bisa juga mengupload dokumen kontrak kuliahnya. Di sini ya, klik choose, pilih salah satu file, nanti klik open ya. Nanti setelah isi kontrak kuliah dan dokumen kontrak kuliah, jangan lupa klik simpan ya, yakin. Berikutnya adalah jadwal perkuliahan, coba diklik. Nah, di sini muncul jadwal perkuliahan selama 16 kali ya, dari di sini sesi 1 sampai 16. Ini kebetulan saya menggunakan kelas simulasi yang sudah berlangsung selama 4 sesi atau 4 pertemuan. Sebenarnya caranya gampang, pada prinsipnya sama. Misalnya awal ini yang saya desain per hari ini, saya rekam video tutorial ini hari Jumat ini tanggal 15. Jadi ini sekali lagi biasakan klik detail ini. Oke, setelah sudah terklik detail, jangan lupa klik edit. Nah, di sini sudah tercantum sesi 5 atau pertemuan kelima. Tanggalnya dijadwalkan hari ini. Sudah by system ini sudah terjadwalkan. Tapi misalnya Bapak Ibu dosen berhalangan hadir di tanggal itu atau hari itu, sebenarnya Anda sendiri sudah bisa merubah. Wah, ini hari Jumat ini saya tidak bisa Anda geser ke tanggal 16 bisa, itu ya. Cuma ini memang harus disampaikan juga ke mahasiswa, biar mahasiswa juga bisa mengikuti jalannya perkuliahan, apalagi misalnya perkuliahan offline ya. Jangan sampai Bapak Ibu dosen menggeser jam, nanti
ternyata ruangannya udah dipakai oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Oke, ini jam mulai, jam selesai. Ini memang saya setting biar memang lama sekalian. Ini biasanya ya ini sudah disetting oleh akademik sesuai jamnya. Di sini jenis pertemuan apa ini UAS, kuliah, karena ini masih pertemuan kelima, ini adalah kuliah. Nah, ini status ini sebenarnya untuk memulai perkuliahan di sistem ya, ini masih terjadwal. Nanti akan saya terangkan lebih lanjut mengenai memulai jalannya perkuliahan. Jadi dirubah statusnya dimulai, tapi itu ada sesi lain, akan saya terangkan di sesi lain. Kemudian metode pembelajaran biasanya disetting hybrid saja, jadi bisa offline, bisa online, atau bisa ya dua-duanya. Ruang kuliah aturan ini sudah ditentukan, sudah usah diutak-atik, keterangan ruang kuliah juga dikosongin nggak apa-apa. Kuncinya sekarang di sini, URL kuliah online. Nah, disinilah panjenengan bisa mencantumkan link Zoom atau link Google Meet. Terlebih dulu Bapak Ibu membuat linknya dulu ya. Ini menurut saya sebaiknya Bapak Ibu menggunakan Google Meet based on-nya dari email resmi Unpan @unpan.ac.id ya, karena itu punya kelebihan, waktunya tidak dibatasi, kapasitas peserta bisa 100. Beda dengan Zoom, apalagi yang Zoom gratisan, waktunya memang dibatasi hanya 40 menit. Oke, saya lanjutkan cara membuatnya. Saya klik rapat baru, buat rapat untuk nanti. Nah, ini yang dikopikan, ini atas ini ya, dikopikan, klik kanan copy. Kemudian kita masuk ke di sini tadi, kita kopaskan di sini linknya. Setelah itu lanjut di lampiran materi. Ini silahkan Anda melampirkan materi karena ini pertemuan kelima ya, misalnya ini saya sekedar misalkan aja ini filenya. Oke. Terus jangan lupa Bapak Ibu juga menulis rencana materi apa untuk sesi ini, pertemuan 5 ini. Mungkin Anda bisa melihat juga di RPS panjenengan isinya apa pertemuan 5 itu. Ini pertemuan 45. Nah, ini materinya misalnya ya, demonstrasi bla bla bla, ini saya kopikan misalnya. Oke, kalau sudah realisasi ini Anda kosongin dulu karena ini akan diisi setelah melakukan perkuliahan, jalannya perkuliahan itu baru Bapak Ibu isi. Yang diisi rencana materi dulu. Baik, karena ini dianggap tidak semua format URL, ini Anda harus complete dengan https:// huruf kecil semua ya. Kemudian coba klik simpan, sudah bisa. Oke, setelah berhasil disimpan, kembali ke daftar. Coba kita cek pertemuan 5 ini sekarang sudah ada link Google Meet-nya. Kalau misalnya kita coba klik, nah langsung bisa nyambung, nanti mahasiswa juga nanti bisa mengikuti di sini. Baik, setelah inputting di sini selesai, kita coba klik presensi kelas. Ini karena sudah ada pertemuan sampai 1 sampai 4, ini presensinya sudah berhasil. Kalau pengen ngecek isinya, isi presensi, tinggal klik. Oh, ini Budia Ika, di sini mahasiswanya, ini
dia hadir ya. Oke, berikutnya jadwal ujian ini sementara kita abaikan dulu saja. Nilai perkuliahan juga ini sebenarnya Bapak Ibu nanti inputting nilai, ada bobot nilai komposisi juga, ini nanti akan ada sesi khusus untuk membahas ini. Kita lewati dulu aja. Rekap kuesioner juga demikian, kita lewati dulu. Nah, kemudian klik RPS. Ini RPS yang sudah kita inputkan tadi di perkuliahan mata kuliah ya, akan muncul juga di sini dokumen RPS-nya juga, jadi mahasiswa nanti bisa download. Kemudian di sini tugas kuliah. Nah, di tugas kuliah ini Bapak Ibu bisa memberi tugas ya kepada para mahasiswa. Caranya gimana? Tinggal klik tambah. Ini misalnya pertemuan keberapa, tadi kelima ya, ini apa, misalnya ini keterangannya contoh perjanjian bisnis, misalnya contoh perjanjian bisnis di bidang transportasi, misalnya transportasi dan beli analisa-nya. Di sini ini tugas awal pengumpulannya kapan, misalnya mulai hari ini, jamnya jam berapa, misalnya di sore, misalnya 15.00. Dikasih waktu berapa hari, misalnya sampai hari Senin tanggal 18, waktunya juga 15.00. Apakah ada file lampiran dari Bapak Ibu? Kalau tidak ya klik simpan saja. Nah, di sini di pertemuan 4 kemarin sudah beri tugas, di pertemuan 5 juga sudah ada tugas. Itu saja untuk masuk di menu perkuliahan kelas kuliah ini yang Bapak Ibu harus inputkan. Selanjutnya akan saya bahas mengenai di video berikutnya ya, langkah-langkah memulai perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.